Satu nyawa melayang di medan tugas. Seorang prajurit muda pulang dalam peti mati. Awalnya disebut sakit, namun perlahan kebenaran mulai retak. Nama Pratu Farhan Syauqi Marpawung mendadak mengguncang Indonesia. Dugaan penganiayaan terungkap. Satu terduga pelaku ditahan. Dan yang paling mengejutkan, Panglima TNI turun tangan langsung. Publik bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok kesatuan? Mengapa kematian ini tak sesederhana yang dilaporkan? Dan apakah ada kebenaran yang sengaja disembunyikan? Ini bukan sekadar kisah duka. Ini adalah pertaruhan keadilan, kehormatan, dan kepercayaan rakyat. Sebuah cerita yang memaksa kita bertanya, apakah hukum benar-benar berdiri tegak, bahkan di institusi paling tertutup sekalipun? Inilah kisahnya. Panglima turun tangan. Kasus tewasnya Pratu Farhan disorot nasional. Ada apa yang disembunyikan? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Nama Pratu Farhan Syauqi Marpawung selama ini nyaris tak dikenal publik. Ia hanyalah seorang prajurit muda TNI Angkatan Darat, berpangkat paling bawah, yang mengabdikan diri jauh dari kampung halaman. Lahir dari keluarga sederhana, Farhan memilih jalan militer bukan demi kemewahan, melainkan demi kehormatan dan kebanggaan membela negara. Pada awal penugasan di wilayah Timika, Papua Tengah, Farhan dikenal sebagai sosok pendiam, patuh, dan jarang mengeluh. Rekan-rekannya menyebut ia cepat beradaptasi dengan lingkungan berat dan tekanan fisik yang tinggi. Dalam setiap apel, ia selalu berdiri rapi di barisan, menatap lurus ke depan, menjalankan perintah tanpa banyak tanya. Beberapa hari sebelum kejadian, Farhan masih sempat menghubungi ibunya di kampung. Suaranya terdengar lelah, tetapi tetap berusaha terdengar tegar. Ia hanya berkata bahwa tugas sedang berat, namun semuanya baik-baik saja. Tak ada keluhan soal sakit, tak ada isyarat bahwa nyawanya berada di ujung batas. Namun pagi itu, suasana di markas berubah. Sunyi yang biasanya hanya terjadi sebelum apel pagi mendadak terasa berbeda. Kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut. Pratu Farhan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Informasi awal yang beredar menyebutkan penyebab kematian berkaitan dengan faktor kesehatan. Versi itu langsung dicatat sebagai laporan sementara. Bagi atasan, kasus ini semula dianggap sebagai insiden medis di daerah penugasan. Bagi rekan-rekannya, perasaan mereka jauh dari tenang. Banyak yang terdiam. Beberapa menunduk, seolah menyimpan ketakutan yang tak bisa diucapkan. Di lingkungan militer, tidak semua hal bisa dibicarakan dengan bebas. Ketika jenazah Farhan dipulangkan ke kampung halamannya, duka keluarga berubah menjadi keterkejutan. Tubuh yang selama ini mereka kenal penuh semangat kini terbujur kaku. Di balik kain penutup, keluarga melihat tanda-tanda yang tak selaras dengan cerita, meninggal karena sakit. Luka-luka di tubuhnya memicu tanya. Memar yang sulit dijelaskan. Bekas yang membuat ibu Farhan terdiam lama, sebelum akhirnya menangis tanpa suara. Ayahnya hanya menatap kosong, seolah mencoba memahami kenyataan yang terlalu kejam untuk diterima. Kabar ini perlahan keluar dari lingkaran internal. Isu dugaan kekerasan mulai terdengar, awalnya sebagai bisikan. Tidak ada yang berani bicara terbuka, tak ada yang berani menyebut nama. Namun satu demi satu, potongan cerita mulai menyatu. Di tengah tekanan yang mulai meningkat, Komandan Brigif 25 Siwah, Kolonel Infanteri Dimar Bahtera, akhirnya memberikan pernyataan resmi. Ia membenarkan bahwa selain faktor kesehatan, terdapat dugaan kekerasan yang kini menjadi fokus penyelidikan internal TNI Angkatan Darat. Pengakuan itu seperti api yang menyambar jerami kering. Publik terkejut. Media nasional mulai mengangkat kasus ini. Nama Pratu Farhan yang sebelumnya tak dikenal, kini menjadi sorotan. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang prajurit muda meninggal di daerah tugas dengan dugaan penganiayaan? Kolonel Dimar menegaskan bahwa pihaknya turut merasakan kehilangan atas wafatnya Farhan. Ia menyebut proses pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme resmi, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan militer. Namun di mata publik, pernyataan itu belum cukup. Pertanyaan besar menggantung di udara. Jika memang ada dugaan kekerasan, sejauh apa kebenaran itu akan dibuka? Apakah ini hanya ulah individu? Atau ada pola yang lebih dalam di balik kematian prajurit muda tersebut? Satu hal yang pasti, sejak hari itu, kasus Pratu Farhan tak lagi sekadar laporan internal.
Ini telah menjadi luka terbuka, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap institusi bersenjata. Dan tanpa disadari banyak pihak, ini baru awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengguncang hingga ke tingkat nasional. Pernyataan Komandan Brigif 25 Siwah, Kolonel Infantri Dimar Bahtera, menjadi titik balik yang tak bisa ditarik kembali. Kalimat singkat tentang adanya dugaan kekerasan terhadap Pratu Farhan Syauqi Marpawung seolah merobek tembok kesunyian yang selama ini menyelimuti markas di Timika. Sebelumnya, banyak pihak masih berpegang pada narasi kematian akibat faktor kesehatan. Namun pengakuan itu mengubah segalanya. Bagi keluarga, ini adalah penguat dari kecurigaan yang sejak awal mereka rasakan. Bagi publik, ini adalah alarm keras bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kematian prajurit muda tersebut. Media nasional mulai berdatangan. Nama Farhan menghiasi judul-judul berita. Pertanyaan yang sama berulang kali muncul. Jika ada dugaan penganiayaan, mengapa baru diungkap sekarang? Tekanan publik meningkat. Institusi yang biasanya tertutup kini dipaksa berhadapan dengan sorotan terbuka. Di internal satuan, suasana berubah drastis. Prajurit-prajurit muda mulai saling bertukar pandang dengan gelisah. Ada rasa takut, ada pula rasa marah yang terpendam. Beberapa dari mereka mengetahui bahwa Farhan bukan satu-satunya yang pernah merasakan tekanan fisik berlebihan. Namun selama ini, semuanya dianggap sebagai bagian dari pembinaan. Kini, batas antara pembinaan dan kekerasan mulai dipertanyakan. Tak lama setelah pernyataan Kolonel Dimar, satu orang terduga pelaku diamankan dan ditahan di POM Timika. Identitasnya belum diungkap ke publik. Informasi ini justru memicu gelombang kecurigaan baru. Bagi masyarakat, satu nama tidak cukup menjelaskan luka-luka di tubuh Farhan. Mustahil satu orang, begitu komentar yang ramai beredar. Kalau satu orang, siapa yang membiarkan? Kalau satu orang, kenapa semua diam? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya datang dari publik, tetapi juga dari dalam institusi sendiri. Beberapa purnawirawan mulai angkat bicara secara hati-hati. Mereka menegaskan bahwa disiplin militer tidak pernah membenarkan kekerasan yang merenggut nyawa. Di sisi lain, pihak TNI berusaha menjaga keseimbangan. Proses hukum disebut berjalan sesuai mekanisme resmi. Pemeriksaan dilakukan secara profesional. Tidak ada intervensi. Namun pernyataan itu justru memperlihatkan satu hal. Kasus ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara diam-diam. Keluarga Pratu Farhan kini berada di tengah pusaran besar. Mereka bukan hanya berduka, tetapi juga harus menghadapi tekanan psikologis yang luar biasa. Setiap pernyataan pejabat, setiap berita baru, membawa harapan sekaligus kecemasan. Ibunda Farhan berkali-kali bertanya hal yang sama. Kalau memang anak saya dianiaya, siapa yang melindunginya saat itu? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Sementara itu, desakan agar pimpinan tertinggi TNI turun tangan semakin kuat. Tagar menuntut keadilan mulai bermunculan. Kasus ini bukan lagi tentang satu prajurit, melainkan tentang kepercayaan publik terhadap sistem hukum militer. Kolonel Dimar kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi proses penyelidikan. Ia menyatakan bahwa jika ditemukan pelaku lain, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun publik menunggu bukti, bukan janji. Di balik dinding markas, penyelidikan berjalan dalam senyap. Pemeriksaan saksi dilakukan. Rekonstruksi mulai dibicarakan. Setiap detail kecil menjadi penting. Jam demi jam terasa menentukan. Dan di tengah situasi yang makin memanas, satu kabar akhirnya muncul ke permukaan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto disebut memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Kabar itu menyebar cepat. Jika benar Panglima turun tangan, maka kasus Pratu Farhan telah naik level. Bukan lagi perkara satuan, bukan lagi urusan daerah penugasan semata. Ini telah menjadi ujian besar bagi institusi. Narasi tentang kematian akibat sakit perlahan runtuh. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar yang menggantung di benak semua orang. Seberapa dalam kebenaran akan digali? Dan siapa saja yang akan terseret ketika semuanya dibuka? Dan publik tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Gelombang tekanan yang terus membesar akhirnya mencapai puncaknya. Di tengah sorotan media dan kemarahan publik yang tak kunjung reda, satu keputusan penting diambil di level tertinggi.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto resmi turun tangan langsung dalam kasus tewasnya Pratu Farhan Syauqi Marpawung. Kabar ini pertama kali beredar di lingkungan internal, lalu dikonfirmasi ke publik. Sejak saat itu, status kasus berubah total. Ini bukan lagi persoalan satuan di Timika, bukan pula sekadar dugaan pelanggaran disiplin. Ini telah menjadi kasus nasional yang menyangkut marwah institusi TNI. Instruksi Panglima jelas dan tegas. Penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapapun yang terlibat, siapapun pangkatnya. Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam, hingga jajaran terkait diperintahkan untuk memantau langsung perkembangan kasus ini. Di markas Brigif 25 Siwah, suasana berubah drastis. Aktivitas berjalan seperti biasa, tetapi ketegangan terasa di setiap sudut. Prajurit-prajurit bergerak dengan kewaspadaan tinggi. Setiap percakapan terasa dibatasi. Tak ada lagi canda ringan seperti hari-hari sebelumnya. Pemeriksaan internal diperluas. Bukan hanya terduga pelaku yang telah ditahan di POM Timika, tetapi juga saksi-saksi dari lingkaran terdekat Pratu Farhan mulai dipanggil satu persatu. Mereka diminta menjelaskan kronologi hari-hari terakhir Farhan, termasuk aktivitas fisik, interaksi dengan senior, dan peristiwa sebelum ia ditemukan tak bernyawa. Bagi sebagian prajurit muda, ini adalah dilema berat. Di satu sisi, mereka terikat sumpah dan hierarki. Di sisi lain, mereka dihantui rasa bersalah jika memilih diam. Ketakutan akan sanksi bercampur dengan keinginan untuk berkata jujur. Sementara itu, keluarga Farhan mengikuti setiap perkembangan dengan perasaan campur aduk. Harapan mulai tumbuh, tetapi luka belum sembuh. Bagi mereka, perhatian Panglima adalah tanda bahwa kematian Farhan tidak dianggap sepele. Namun pengalaman masa lalu membuat mereka tetap waspada. Kalau sudah sampai Panglima turun tangan, seharusnya kebenaran bisa dibuka, ujar salah satu anggota keluarga dengan suara bergetar. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di ruang publik, perdebatan semakin panas. Media sosial dipenuhi opini yang saling berhadapan. Ada yang membela institusi, ada pula yang menuntut reformasi total. Beberapa pihak mulai mengungkit kasus-kasus lama yang dinilai berakhir tanpa kejelasan. Kepercayaan publik berada di titik rapuh. Kolonel Dimar Bahtera kembali muncul memberikan pernyataan. Ia menegaskan bahwa Brigif 25 Siwah mendukung penuh langkah Panglima TNI. Ia menyebut tidak ada ruang bagi kekerasan yang melanggar hukum, dan siapapun yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan. Namun publik tidak hanya menilai dari kata-kata. Mereka menunggu tindakan nyata. Di balik layar, penyelidikan berjalan dalam tekanan waktu. Setiap hasil pemeriksaan dilaporkan berjenjang. Setiap keputusan dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena dampaknya bisa meluas ke citra TNI secara keseluruhan. Pertanyaan terbesar kini bukan lagi apakah ada kekerasan, melainkan sejauh mana praktik itu dibiarkan terjadi. Apakah ini murni tindakan individu, atau ada pembiaran sistemik yang selama ini tertutup rapat? Kasus Pratu Farhan menjadi cermin yang memaksa institusi bercermin pada dirinya sendiri. Di satu sisi, TNI dituntut menjaga kehormatan dan disiplin. Di sisi lain, publik menuntut transparansi dan keadilan yang nyata. Dan di tengah tarik-menarik itu, satu fakta tak terbantahkan tetap berdiri. Seorang prajurit muda telah kehilangan nyawanya. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah penyelidikan akan berani menembus batas pangkat dan jabatan? Ataukah kasus ini akan berhenti pada satu nama demi meredam kegaduhan? Narasi resmi terus disusun. Pernyataan demi pernyataan dirilis. Namun bagi publik, jawabannya hanya satu. Keadilan tidak boleh setengah-setengah. Dan saat malam kembali turun di Timika, di bawah langit yang sama tempat Farhan terakhir bertugas, ketegangan belum juga mereda. Justru semakin terasa bahwa konflik terbesar belum benar-benar dimulai. Alih-alih meredam situasi, pernyataan resmi yang meminta publik untuk tetap tenang justru menjadi pemicu amarah yang lebih besar. Di tengah penyelidikan yang disebut diawasi langsung oleh Panglima TNI, masyarakat merasa jarak antara pernyataan dan kenyataan semakin menganga. Pihak TNI kembali menegaskan bahwa proses hukum berjalan profesional, objektif, dan sesuai mekanisme militer. Publik juga diminta untuk tidak berspekulasi. Namun bagi banyak orang, kata "jangan berspekulasi"
terdengar seperti larangan untuk bertanya. Media sosial berubah menjadi ruang pengadilan terbuka. Foto Pratu Farhan Syauqi Marpaung beredar luas, wajah muda dengan seragam kebanggaan yang kini menjadi simbol luka kolektif. Ribuan komentar bermunculan setiap jam. Nada empati berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berubah menjadi tuntutan. Kalau memang transparan, buka semuanya. Kenapa hanya satu yang ditahan? Siapa yang bertanggung jawab di atasnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema tanpa jawaban tegas. Di Timika, suasana di sekitar markas Brigif 25 Siwah semakin tertutup. Aktivitas keluar masuk dijaga ketat. Prajurit yang biasanya terlihat santai kini lebih banyak diam. Setiap gerak diawasi, setiap ucapan terasa berisiko. Ketegangan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Beberapa prajurit muda mulai mengalami tekanan psikologis. Mereka tahu, apapun yang mereka katakan bisa berujung pada dua kemungkinan, menyelamatkan kebenaran, atau menghancurkan karir mereka sendiri. Dilema itu menghantui banyak kepala. Sementara itu, keluarga Pratu Farhan terus menunggu kejelasan. Setiap hari terasa lebih panjang dari sebelumnya. Mereka mengikuti berita, mencatat setiap pernyataan pejabat, berharap menemukan satu kalimat yang benar-benar menjawab luka mereka. Ibunda Farhan sempat menyampaikan harapannya melalui perantara. Suaranya lirih, namun tegas. Ia tidak meminta balas dendam. Ia hanya ingin tahu siapa yang terakhir bersama anaknya, dan apa yang sebenarnya terjadi sebelum nyawanya hilang. Pernyataan itu menyentuh banyak orang. Simpati publik kembali menguat. Tekanan terhadap institusi semakin besar. Beberapa tokoh masyarakat mulai angkat suara. Mereka menegaskan bahwa kepercayaan terhadap TNI hanya bisa dijaga jika keadilan ditegakkan secara terbuka. Di sisi lain, Kolonel Infanteri Dimar Bahtera kembali menekankan bahwa Brigif 25 Siwah mendukung penuh penyelidikan. Ia menyebut pihaknya juga kehilangan seorang prajurit terbaik. Namun di ruang publik, empati dianggap belum cukup. Publik menuntut langkah konkret. Bukan hanya penahanan, tetapi pengungkapan rantai peristiwa. Bukan hanya satu nama, tetapi keseluruhan peran. Ketegangan mencapai titik rawan ketika muncul dugaan bahwa ada saksi yang enggan bicara. Isu tekanan internal mencuat. Belum terbukti, namun cukup untuk memicu kekhawatiran luas. Jika saksi takut, bagaimana kebenaran bisa muncul? Panglima TNI kembali disebut memantau langsung perkembangan kasus. Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam dilaporkan meminta laporan berkala. Namun publik mulai menyadari satu hal pahit. Pengawasan ketat tidak selalu berarti hasil cepat. Setiap hari tanpa kejelasan justru memperlebar jurang ketidakpercayaan. Kasus Pratu Farhan kini bukan lagi sekadar penyelidikan kematian. Ini telah berubah menjadi pertarungan antara narasi resmi dan tuntutan publik. Antara menjaga wibawa institusi dan membuka fakta sepahit apapun isinya. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan kembali muncul dengan lebih tajam dari sebelumnya. Apakah ada kebenaran yang terlalu berbahaya untuk diungkap? Dan jika memang ada, siapa yang paling takut kebenaran itu muncul ke permukaan? Saat malam kembali menyelimuti Timika, tekanan belum juga surut. Justru semakin jelas bahwa penyelidikan ini sedang memasuki fase paling menentukan. Publik tidak lagi mau menunggu dengan sabar. Mereka menuntut kejelasan. Mereka menuntut keadilan. Karena bagi mereka, ketenangan hanya akan datang setelah kebenaran benar-benar dibuka, tanpa sisa, tanpa kompromi. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Kasus tewasnya Pratu Farhan Syauqi Marpaung telah berubah dari sebuah kabar duka menjadi ujian paling berat bagi institusi militer. Di mata publik, ini bukan lagi sekadar soal satu prajurit yang meninggal di daerah penugasan, melainkan tentang apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang. Penyelidikan internal TNI terus berjalan. Pemeriksaan saksi diperluas. Laporan berjenjang dikirim ke tingkat tertinggi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam, hingga jajaran terkait disebut menerima pembaruan rutin. Setiap detail dicermati. Setiap keputusan dipertimbangkan dengan risiko besar. Namun di balik kata proses, waktu terasa berjalan terlalu lambat bagi keluarga Farhan. Ibunda Farhan mulai kehilangan hitungan hari. Setiap pagi ia terbangun dengan harapan yang sama. Ada kabar baru, ada kejelasan, ada kebenaran.
Namun yang datang seringkali hanyalah potongan informasi yang tak utuh. Di ruang keluarga yang sederhana, foto Farhan berseragam masih tergantung rapi, seolah mengawasi setiap janji yang pernah diucapkan atas namanya. Di Timika, atmosfer di sekitar markas Brigif 25 Siwah masih dipenuhi ketegangan. Aktivitas tetap berjalan, tetapi rasa normal tak pernah benar-benar kembali. Beberapa prajurit diperiksa berulang kali. Beberapa lainnya memilih diam, menunduk, dan berharap badai ini segera berlalu. Terduga pelaku yang ditahan di POM Timika masih menjalani pemeriksaan intensif. Namun publik terus mempertanyakan satu hal yang belum terjawab. Apakah benar hanya satu orang yang bertanggung jawab? Pertanyaan itu menjadi beban berat bagi penyelidik. Karena jika jawabannya tidak, maka konsekuensinya bukan hanya hukuman individual, tetapi pembongkaran budaya yang selama ini dianggap wajar namun berujung fatal. Kolonel Infanteri Dimar Bachtra kembali menegaskan bahwa tidak ada yang akan dilindungi jika terbukti bersalah. Ia menyatakan Brigif 25 Siwah siap menerima apapun hasil penyelidikan. Pernyataan itu penting, namun publik kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar sikap. Di ruang publik, tekanan tak pernah surut. Setiap langkah institusi diawasi. Setiap pernyataan dianalisis. Kepercayaan publik berada di garis tipis antara harapan dan kekecewaan. Banyak yang menyadari, bagaimana kasus ini diselesaikan akan menjadi presiden penting bagi masa depan. Bagi TNI, ini adalah pertaruhan besar. Jika kebenaran dibuka sepenuhnya, luka lama mungkin akan terkuak. Namun jika kebenaran ditahan, kepercayaan rakyat bisa runtuh untuk waktu yang sangat lama. Di satu sisi, institusi harus menjaga kehormatan. Di sisi lain, kehormatan sejati justru diuji ketika berani mengakui kesalahan. Menjelang akhir fase penyelidikan, satu hal menjadi jelas. Kasus Pratu Farhan tidak akan bisa dikubur dalam laporan administratif. Terlalu banyak mata yang melihat. Terlalu banyak hati yang terlibat. Terlalu besar dampaknya untuk disederhanakan. Bagi keluarga Farhan, apapun hasilnya nanti, satu kebenaran tetap abadi, anak mereka pergi dalam tugas negara. Namun mereka berharap, pengorbanan itu tidak diiringi kebohongan. Kalau memang ada yang salah, katakan salah. Ujar salah satu anggota keluarga dengan suara pelan namun mantap. Kami hanya ingin anak kami tidak mati sia-sia. Kalimat itu menyentuh inti persoalan. Kasus ini akhirnya berdiri sebagai cermin besar bagi semua pihak. Tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Tentang disiplin dan kemanusiaan. Tentang apakah keberanian sejati hanya ditunjukkan di medan tugas, atau juga di ruang keadilan. Di ujung cerita ini, belum tentu semua pertanyaan terjawab. Namun satu hal telah berubah selamanya. Nama Pratu Farhan Shauki Marpaung kini menjadi simbol tuntutan keadilan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi setiap prajurit muda yang mempercayakan hidupnya pada sistem. Dan publik akan terus mengingatnya. Karena keadilan yang tertunda adalah luka. Dan kebenaran yang disembunyikan tak pernah benar-benar bisa dikubur.